Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita masih sehat dan kita masih memiliki semangat iman. Nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini pada maghrib ini. Mungkin ada di antara saudara kita yang ingin hadir tapi dia sakit, atau mungkin dia mau hadir tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa dia tinggalkan. Tapi alhamdulillah kita bersyukurlah karena ada kemuliaan yang kita dapatkan pada maghrib ini. Salat berjamaah sudah kita tunaikan dan kemuliaan kita berada duduk di majelis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian lewat di sebuah taman surga maka mampirlah. Ada sahabat yang bertanya, apa itu taman surga itu ya Rasulullah? Kata Rasul, halaqah zikir. Halaqah zikir di situ artinya adalah halaqah ilmiah, majelis-majelis ilmu, di mana di majelis itu disebut ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua fadilah itu pada maghrib ini insyaallah bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita benar-benar cinta dan rindu kepada beliau. Rasul adalah orang yang sangat mencintai kita. Rasul adalah orang yang sangat merindukan kita. Doa-doa kebaikan selalu datang dari beliau. Yang diinginkan oleh Rasul untuk kita itu hanyalah kebaikan demi kebaikan. Maka ia berjuang mengorbankan segala-galanya demi menyampaikan syariat Allah, dan syariat itu sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan kita di dalam menjalani kehidupan baik di dunia apalagi nanti kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa atau layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema maqasidus syariah, yang dalam hal ini kita sudah sampai pada maqasid as-syariah fis shalah. Maqasidus syariah yang ada di dalam ibadah salat. Pada maghrib ini kita masih berada pada maqasidus shalah itu, karena ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Kenapa kita harus sholat? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat? Dan kenapa pula ibadah sholat itu merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia adalah ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Oleh karena itu jangan main-main dengan sholat, jangan permainkan ibadah sholat. Kalau seandainya kita sudah mudah untuk meninggalkan sholat, maka akan lebih mudah lagi untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Kalau seandainya ibadah sholat yang merupakan hak Allah, maka akan lebih mudah. Kalau itu sudah kita abaikan, maka bisa-bisa akan lebih mudah lagi ketika kita berurusan dengan hak-hak sesama manusia. Ikhwati fillah, yang terakhir kemarin yang sudah kita bahas adalah al-maqasidul kulliyah lis-shalah,
tujuan-tujuan yang bersifat kulli, yang bersifat umum dari ibadah solat. Sudah dua yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Yang pertama adalah al-maqasidul aqadiyah, maqasid tujuan yang orientasinya adalah membangun akidah. Sedangkan yang kedua yang sudah kita bahas adalah al-maqasidu ar-ruhiyah, maqasid atau tujuan-tujuan yang ada di balik ibadah solat yang akan membangun spiritual kita, semangat kita, ruhiyah. Itu yang akan dibangun oleh ibadah salat di dalam kehidupan kita. Bagaimana ibadah salat ini akan taqwiyatu silatil muslimi dzatiyya billah, akan benar-benar mengokohkan, memperkuat hubungan seorang muslim, pribadi seorang muslim dengan Allah sebagai Rabb-Nya. Ini masuk dalam kategori al-maqasidur ruhiyah, bahkan juga menjadi bagian dari penguatan akidah. Tauzif taqatihir ruhiyah limuwajahati su'ubatil hayat. Bagaimana memfungsikan kekuatan-kekuatan spiritual kita di dalam menghadapi su'ubatil hayat, kesulitan-kesulitan dalam hidup. Jadi kita perlu kekuatan ruhiyah itu, kekuatan spiritual itu dalam menghadapi kesulitan hidup. Artinya apa? Mampu tidak kita berpikir positif dalam setiap kesulitan hidup yang kita jalani? Jadi setiap kali kita menghadapi satu kesulitan dalam kehidupan kita, sanggup tidak kita mengatakan bahwa dengan kesulitan ini Allah menginginkan saya agar tetap ingat kepada Dia? Bisa tidak kita seperti itu? Apa kesulitan hidup yang dialami oleh banyak orang? Kita masing-masing kita sebagai hamba Allah punya kesulitan-kesulitan hidup yang berbeda. Ada orang yang kesulitan hidup diuji dia oleh Allah melalui pekerjaannya. Ada orang yang mengalami kesulitan hidup, mungkin pekerjaannya bagus-bagus aja, lancar-lancar aja, tapi diuji pula oleh Allah dia dengan tetangganya. Ada pula orang dengan tetangganya bagus, kerjanya juga bagus, diuji pula dia oleh Allah dari sisi yang lain. Apa itu? Dari dalam keluarganya sendiri. Ada orang yang suami istri baik-baik saja, sama mertua nggak bagus. Ada orang suami istri bagus-bagus saja, sama anaknya. Nah, jadi masing-masing kita punya perkara-perkara dalam kehidupan ini, dan itu semua bagi orang-orang yang sholat, kalau mereka benar-benar sholat, mengerti dia dengan ibadah sholat yang dia kerjakan, dia akan selalu berucap, apapun su'ubatul haya, apapun kesulitan hidup yang dihadapi, berarti Allah sedang menginginkan saya untuk tetap ingat kepadanya. Satu ketika kita sedang berjalan, bawa kendaraan, ketika sedang berkendaraan itu tiba-tiba mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ada satu musibah yang kita alami, mungkin musibah karena orang lain, mungkin musibah karena kelalaian kita, karena kadang kita sudah begitu hati-hati tapi dari orang lain yang tidak berhati-hati. Apa sikap kita saat menghadapi musibah itu? Ketika kita kurang dilancarkan oleh Allah dalam mendapatkan apa yang kita inginkan, buka usaha ini tidak juga maju, buka lagi usaha yang lain tidak juga maju, buka yang ketiga masih saja. Apa sikap kita pada saat menghadapi itu semua? Orang yang sholat adalah orang yang selalu ruhiyahnya,
spiritualnya nyambung terus dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali dia menghadapi cobaan-cobaan dalam hidupnya yang diingatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah, ibadah solat, ibadah yang akan membangun spiritual kita, jiwa dan spiritual kita. Itu yang harus bisa kita buktikan. Sudahkah sampai ke tingkat itu atau belum? Kadang-kadang di kantor ada masalah-masalah. Ketika kita mendapat masalah itu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang menginginkan agar kita kembali kepadanya. Jangan-jangan musibah yang melanda selama ini karena lidah kita sudah lama tidak mengucapkan Subhanallah. Jangan-jangan rezeki tiba-tiba berkurang, usaha tiba-tiba tidak maju. Jangan-jangan selama ini lidah kita sudah lama tidak mengucapkan Alhamdulillah. Pujian-pujian terhadap Allah itu akan begitu mudah dan lancar oleh orang-orang yang mengerjakan ibadah solat. Kenapa demikian? Karena solat itu sendiri sesungguhnya adalah zikir yang paling utama yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu al-maqasidul aqadiyah wal maqasidur ruhiyah, maqasid yang sifatnya membangun akidah dan membangun spiritual, itu dua hal yang hubungannya dengan Allah. Tapi ternyata ibadah solat maqasidnya tidak hanya terhenti pada bagaimana kita selalu menjaga hubungan antara kita dengan Allah. Tidak hanya situ, tidak cukup sampai di situ saja. Ibadah solat juga akan membangun, akan menjadi jembatan, menautkan antara kita sesama manusia. Jadi ada hablum minallahnya, ada hablum minan nas. Maka akan kita lanjutkan pada maghrib ini. Kita ambil dua poin yang berikutnya, bahwa di antara al-maqasidul kulliyah lis-shalah, yang ketiganya adalah al-maqasidu an-nafsiyah. Al-maqasidu an-nafsiyah, dan yang keempatnya nanti al-maqasidu at-tarbawiyah. Jadi ibadah sholat itu mengandung maqasid, mengandung tujuan yang orientasinya kepada nafsiyah. Nafsiyah itu membangun jiwa, dan itu nanti berbeda dengan ketika kita mengatakan ruhiyah. Coba kita lihat beberapa hal. Kalau ruhiyah itu tadi kita katakan bagaimana ibadah sholat mampu membangun spiritual, mengokohkan kedekatan kita, hubungan kita antara kita dengan Rabb. Tapi nafsiyah itu lebih kepada persoalan-persoalan jiwa dan mental kita yang nanti akan berhubungan antara sesama kita sebagai hamba Allah. Maka dikatakan di sini diantaranya tanmiyatul jawanibil wijdaniyah wal atifiyah al muttasilah bi tanmiyati masyairil hubbi war rahmah. Jadi akan membangun jiwa dan mental yang sehat yang akan berhubungan nanti dengan masyairul hubbi war rahmah, dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang akan dapat terbangun oleh pelaksanaan ibadah solat yang benar. Kita kalau coba amati baik-baik bagaimana Rasul mengatur persoalan solat secara detail. Umpamanya saf ini benar-benar diatur oleh Nabi. Nabi belum akan takbiratul ihram sebelum saf lurus. Dalam hadis dikatakan Nabi berucap istau wa'tadilu, lurus dan rafatkan saf. Istau
sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Karena sesungguhnya lurus dan rapatnya saf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Berarti tidak sempurna sholat kalau seandainya safnya tidak. Kan itu artinya, karena dia bagian dari kesempurnaan. Nah, Nabi belum akan takbiratul ihram sebelum safnya benar-benar lurus. Dalam hadis lain dikatakan oleh Rasul, la tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian luruskan safkah atau hati kalian akan berpecah belah. Jadi hanya ada dua alternatif. Saf lurus atau masyarakatnya berantakan. Jadi oleh Nabi berdasarkan kepada hadis yang tadi itu, lurus atau tidak lurusnya saf itu bisa menjadi standar baik atau tidak baiknya satu masyarakat. Jadi kalau mau tahu baik tidak baiknya saf masyarakat, baik tidaknya kehidupan masyarakat, tengok safnya. Kalau seandainya tumit sama tumit saja tidak bisa ketemu, maka hati sama hati akan lebih sulit untuk ketemu. Maka kalau sholat itu kan hadzu bainal manaqibi wal aqdam, temukan tumit sama tumit. Maka yang jadi ukuran bukan ujung jari yang harus diratakan, tapi tumit kita. Karena bisa saja jari kita tidak sama ukurannya, tapi dengan mengukur tumit itu akan bisa membuat saf menjadi lurus. Dulu Umar bin Al-Khattab mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Disuruhnya sahabat-sahabat agar lurus safnya. Nampaklah oleh dia ada satu yang di sudut sana agak maju ke depan. Datang Umar bin Al-Khattab, dipukulnya perutnya. Luruskan saf. Kata sahabat itu, saf saya sudah lurus ya Rasulullah, tapi perut saya besar. Jadi rupanya perutnya buncit, jadi agak membesar, agak ke depan dia, tentu tidak sejajar dengan perut yang lain. Oleh Umar diduganya itu kakinya yang tidak sampai segitu. Karena itu menjadi standar oleh Rasul. Luruskah saf atau perpecahan akan turun di tengah-tengah kalian. Maka ibadah sholat berarti gambaran atau sebagai miniatur kehidupan bermasyarakat. Maka tanmiyatu masyairul hubbi warahmah, bagaimana ibadah sholat itu mampu membangun rasa cinta dan kasih sayang antar sesama. Ada rasa kepedulian kita antar sesama kita melalui ibadah sholat. Dan begitu dulu Rasulullah SAW mengajarkan. Rasul satu ketika saat itu dia sedang ruku. Lama Rasul agak bangkit lama dia baru i'tidalnya. Ternyata Rasul masih mendengar suara telapak sandal orang yang baru datang, dan Rasul ingin orang itu mendapatkan rakaat itu. Maka lama Nabi ruku gini. Saat ruku dengar dia ada telapak kaki yang sedang berjalan. Biasanya orang kalau nengok imam sudah ruku, apa yang dilakukan oleh seseorang? Kan agak bergegas kan, agak buru-buru. Walaupun kata Nabi, "Iza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinah." Kalau kalian datang menuju sholat, tenang saja jalan, tidak usah buru-buru. Nanti apa yang kalian temukan, fama adraktum fasallu. Sedang apa imam itu, kamu ikuti saja itu. Wa ma fatakum fa'atimu. Kalau ada yang kurang nanti bisa ditambah. Itu sudah diajarkan Nabi. Tapi Nabi tahu dia perasaan orang tadi itu. Ini pasti dia akan ingin mendapatkan rakaat itu. Lama dia ruku. Saat Nabi ruku, sahabat itu masuk ruku pula dia bersama Nabi. Setelah itu barulah Nabi i'tidal. Satu ketika Rasul sedang sholat,
dengar dia suara bayi yang menangis. Dengar dia suara bayi yang menangis. Lalu yang terlintas dalam pikiran Nabi ketika itu, tentu ibunya ada yang sholat di belakang bersama Nabi. Kalau seorang ibu sedang sholat lalu anaknya menangis, bagaimana kira-kira perasaan seorang ibu? Tentu yang diingatkan, yang ada dalam pikirannya adalah bayinya yang sedang menangis. Maka Nabi ketika itu membaca ayat yang sangat pendek. Apa tujuannya? Agar cepat bisa selesai, kemudian ibunya nanti bisa cepat menemui bayinya yang sedang menangis. Nampak enggak itu? Bagaimana ibadah sholat? Orang-orang yang benar-benar sholat sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian sosial. Orang-orang yang di hatinya ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang antar sesama. Karena ibadah sholat membuat dia dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, itu akan mencurahkan kasih sayang antar kita sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, tiba-tiba Nabi tahu ada seorang miskin. Seorang yang miskin itu dia tidak punya pakaiannya hanya itu aja yang dia pakai. Kehidupannya juga sangat berbeda dengan yang lain. Lalu dianjurkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu agar sahabat-sahabat yang lain membantu sahabat yang miskin ini. Dianjurkan oleh Nabi, berikanlah apa yang kalian punya. Kalau seandainya siapa yang memberikan, siapa yang membantu dan meringankan kesulitan hamba Allah di dunia ini, nanti Allah akan ringankan kesulitannya di akhirat kelak. Jadi selalu saja hal-hal duniawi ini dikaitkan oleh Nabi dengan ukhrawi, dengan akhirat. Apa saja kerja-kerja dunia kita, Nabi selalu mengaitkannya dengan akhirat. Karena memang ayat-ayat juga seperti itu. Berapa banyak kita baca dalam Al-Quran, iman kepada Allah selalu digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Dalam Quran, dalam hadis sama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik saja atau diam. Hanya dua pilihannya. Lidah kita ini kalau tak mengucapkan yang baik, maka diam saja. Dan itu ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Yang berikutnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Selalu saja Allah, hari akhir, lalu ada pekerjaan-pekerjaan dunia kita. Dan itu menggambarkan bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini takkan ada satupun yang sia-sia. Pasti itu. Kebaikan apapun yang kita kerjakan di dunia ini tak akan ada satupun yang sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga yang disebut Nabi tadi itu kan berkata baik. Berapa banyak orang lidahnya yang tidak terjaga. Tapi orang yang sholat, orang yang benar-benar dalam sholatnya, maka dia akan mampu menjaga lidahnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah orang yang apabila muslim yang lain terjaga dari lidah dan tangannya.
Dan itu akan mudah dilakukan oleh mereka-mereka yang sholat, yang benar-benar mengerjakan ibadah sholat. Kenapa demikian? Karena lapas-lapas kita dalam sholat itu kan lapas zikir semua, pengagungan kepada Allah semua, mengingatkan kita kepada akhirat yang nanti akan dibalas oleh Allah, semua bentuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Maka kalau sholat kita benar, akan berpengaruh pasti nanti pada kebaikan-kebaikan amal yang lain. Maka wajarlah ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi al-maqasidun nafsiyah, maqasid orientasinya membangun jiwa. Ada sifat-sifat baik yang harus dimiliki oleh jiwa kita ini dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di satu sisi juga ada al-amrad an-nafsiyah namanya. Al-amradun nafsiyah itu adalah penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit jiwa yang mudah hinggap pada jiwa manusia. Dan kalau itu sudah ada, itu akan merusak masyarakat dan akan bisa hilang ketika mereka benar-benar mengerjakan sholat. Apa diantaranya? Banyak sekali kan kalau kita bicara al-amradun nafsiyah, nanti penyakit-penyakit jiwa. Karena diantara maksud al-maqasidun nafsiyah di sini dikatakan takhlisul insan minal amradin nafsiyah, membebaskan manusia dari berbagai macam bentuk penyakit-penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu angkuh, sombong, hasad, kan itu semua penyakit jiwa. Iri dalam kehidupan masyarakat itu bagian dari penyakit jiwa. Angkuh, sombong, itu semua. Ketahuilah bahwa iblis itu dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Maka yang pertama kali yang punya dan yang memiliki sifat itu takabur itu adalah iblis. Kenapa dulu terjadi cekcok perkelahian antara dua anak Nabi Adam? Antara Habil dengan Qabil. Apa penyebabnya? Hasad. Ya. Jadi itu merupakan sumber dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kalau kita bisa terbebas dari penyakit-penyakit induknya itu, dari usulul khataya itu, kalau bisa bebas, maka akan bisa terbebas pula dari penyakit-penyakit yang lain. Nah, ikhwati fillah, kita pahami dari ayat Al-Quran bagaimana ibadah sholat akan membuat kita terbebas dari berbagai penyakit-penyakit hati, seperti juga keluh kesah, suka mengeluh. Al-Quran yang bilang seperti itu. Apa kata Allah dalam ayatnya? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a. Apabila dia diberikan ujian dan musibah, cobaan oleh Allah, jazu'a, dia akan mengeluh terus. Tapi kalau diberikan kebaikan-kebaikan, dilebihkan rezekinya oleh Allah, manu'a, dia malah menjadi orang yang bakhil. Jadi diberi keburukan mereka berkeluh kesah, diberi kebaikan kadang-kadang membuat dia menjadi bakhil. Ada orang yang kalau semakin kaya malah semakin pelit, karena yang dia bayangnya adalah susahnya dia bekerja. Enak-enak aja kamu minta dari saya yang bekerja. Tetapi Al-Quran juga mengatakan illal musallin,
kecuali orang yang sholat. Kenapa Allah kecualikan orang yang sholat? Berarti orang yang sholat tidak seperti itu. Orang yang sholat itu dia punya tempat mengadu. Orang berkeluh kesah itu ketika dia menyandarkan kehidupannya kepada dirinya sendiri, sementara dirinya adalah lemah, maka akan selalu dihantui oleh keluh kesah. Tetapi kalau seandainya ada orang tempat mengadunya, dan tempat mengadu yang paling tepat itu adalah Allah, maka insya Allah akan menghilangkan keluh kesah itu dari diri dia. Lagi-lagi ya kan sering berpikir negatif kan. Salat itu akan benar-benar membuat kita berpikir positif. Ketika kita katakan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, itu semua adalah ajakan-ajakan agar itu bisa ayat-ayat sebagai wasilah. Kalau kita pahami baik-baik, itu wasilah agar kita berpikir positif. Coba ketika kita ucapkan ar-rahmanir rahim, setiap rakaat ada yang kita ucapkan itu. Di sini adalah sebuah keyakinan yang kokoh dan sangat kita yakini bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita sudah yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, dan kasih sayang Allah itu tak pernah berbatas kapan dan dimanapun kita berada, dan itu artinya adalah keadaan apapun yang kita hadapi pada saat itu akan ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harusnya dibawa pikiran seperti itu, karena kita sudah berulang-ulang mengucapkannya Ar-Rahmanir Rahim. Masa ketika sedikit diuji aja oleh Allah lalu lupa sama Ar-Rahmanir Rahim? Banyak orang yang sibuk menangisi apa yang hilang, tapi dia lupa dengan apa yang masih tersisa. Umpamanya punya uang 10 juta, hilang 1 juta. Ada 10 juta, dia punya uang, hilang 1 juta. Habis waktunya menangisi yang 1 juta yang hilang ini, tapi lupa dia yang 9 juta yang masih tersisa. Jangan-jangan hilangnya juga karena kita, karena uang itu kalau tak kita keluarkan dengan sebab yang baik, dia akan keluar dengan cara yang mungkin kita tidak inginkan. Seharusnya kita berinfak, hendak berinfak. Seharusnya kita bersedekah, hendak bersedekah. Tiba-tiba rusak mobil kita. Semua bayarannya itu sama dengan yang seharusnya kita keluarkan, karena habis untuk memperbaiki. Atau rezekinya lancar terus, nikmat Allah melimpah pada diri dia, tapi tidak mau mengeluarkan hak-hak yang harus dia keluarkan. Tiba-tiba diberi dia oleh Allah sakit yang biayanya menghabiskan uang yang seharusnya dia keluarkan. Maka agar uang itu diganti oleh Allah, keluarkan. Tapi kalau tidak dikeluarkan, nanti Allah tidak ganti-ganti, karena tidak ada yang perlu diganti. Oleh karena itu, berpikir positif itu penting. Ketika terjadi sesuatu apa saja, ingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan-jangan musibah yang diberikan oleh Allah itu nanti pada akhirnya ketika kita tahu hikmah dan sayangnya Allah di situ, bahkan kita bisa bersyukur atas musibah itu. Itu tidak jarang terjadi itu. Kadang keluar ucapan dari dia, untung kemarin saya begini-begini. Padahal begini-begini itu dulu dia anggap sesuatu yang tidak baik. Tapi karena ternyata itu cara Allah untuk memberikan kebaikan. Ingat dulu waktu ada pesawat yang jatuh itu,
Ada satu penumpang yang tidak jadi ikut. Kenapa? Karena terlambat disebabkan oleh macet. Kan itu ada diberitakan kan, dia terlambat, ngomel-ngomel dia terlambat itu. Macet di jalan, akhirnya sampai di bandara pesawat sudah berangkat. Sudah terbang dia tidak jadi masuk karena terlambat. Tidak berapa lama dapat dia berita bahwa pesawat yang tadi jatuh dan semua penumpangnya mati. Apa katanya? Untung saya terlambat. Pada akhirnya yang tidak kita inginkan itu ternyata kita bersyukur kepada Allah. Maka bisa saja ketika Allah menunda apa yang kita inginkan, ternyata ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sesuatu yang terjadi yang di luar keinginan kita, maka ingat, semua itu adalah kehendak Allah, dan itu membuktikan bahwa Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Bahwa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini bukan apa yang kita inginkan, tapi adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, pikiran seperti itulah yang akan ada pada orang yang sholat. Jiwa-jiwa orang yang sholat adalah jiwa-jiwa yang dihiasi oleh berbagai sifat-sifat baik dan akan jauh dari berbagai sifat-sifat penyakit-penyakit jiwa yang memang tidak baik dan tidak perlu ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang harus kita perlu keluh kesahkan. Ini kadang-kadang lama ndak hujan, keluh kesah kita. Lama ndak hujan, jalan udah berdebu. Tapi pas hujan, kebetulan hujannya seharian, keluh kesah juga. Kenapa? Banjir, jalan becek gara-gara hujan. Lalu kita mau apa? Lambat diberi hujan mengeluh, dikasih hujan juga mengeluh. Ini yang halua itu. Ini yang halua itu, berkeluh kesah. Orang yang sholat, orang yang selalu punya tempat mengadu apapun persoalan yang dia hadapi, dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini bukan kita yang mengatur, tapi Allah yang menentukan. Apa yang diinginkan oleh dua pasangan suami istri yang baru menikah, yang diinginkannya adalah mendapat anak. Tapi apakah semua mereka yang menikah lalu mendapat anak? Tidak. Itu menandakan bahwa bukan dia yang menentukan kehidupan. Kalau sudah dapat anak pertama itu laki-laki, biasanya mereka suami istri pasti menginginkan anak keduanya adalah perempuan. Tapi apakah semua mereka mendapatkan anak keduanya perempuan? Tidak. Kalau pertamanya putri, yang keduanya dia ingin laki-laki. Tapi apa semua mendapatkan itu? Tidak. Jadi ada orang menginginkannya, tapi Allah tidak berikan. Ada kadang-kadang orang belum menginginkannya, tapi Allah beri. Saya pernah ditelepon oleh seorang ayah, dia istrinya belum lama melahirkan. Tiba-tiba berapa bulan berikutnya setelah nifas, tiba-tiba dapat pula anak kedua. Diteleponnya, Pak Ustadz, saya sebenarnya belum ingin punya anak kedua, Pak Ustadz, tapi dapat juga. Boleh enggak saya gugurkan? Ini pertanyaannya. Coba bayangkan. Berarti ada orang yang menginginkan tapi Allah belum beri. Ada pula orang yang dia belum menginginkan. Dia yang bilang tadi, saya sebenarnya belum ingin dapat yang kedua, Ustaz, katanya. Karena ini baru lahir. Boleh tidak digugurkan? Ingin pula dia menggugur. Nah, jadi sekali lagi ini sekedar contoh bahwa sesungguhnya kehidupan kita diatur oleh Allah, dan orang yang sholat akan sangat mengerti dengan ini.
Kenapa demikian? Karena tadi sudah kita katakan bahwa ibadah solat akan mewujudkan akidah dan keyakinan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita seyakin-yakinnya bahwa kita punya Allah dan segala-galanya ditentukan oleh Allah. Kita tinggal tunduk, kita tinggal ngikut apa yang diatur oleh Allah. Solat ini kan gambaran dari ketundukan kita kepada Allah, dan tidak ada kita yang berani menentang. Coba ketika Nabi mengatakan bahwa solat kalian itu harus dalam keadaan suci, maka berwuduklah dulu sebelum solat. Sekarang pertanyaan saya, ada tidak orang yang berani solat tapi tidak berwuduk? Tidak ada. Tidak akan ada yang berani masuk dia ke saf Allahu Akbar padahal dia tidak berwuduk, belum dia berwuduk. Kenapa dia harus berwuduk? Karena Allah yang dan Rasulnya yang menyuruh. Ketika dikatakan bahwa maghrib itu 3 rakaat, ada yang membuat jadi 4? Tidak ada, pasti 3. Kenapa? Karena Rasul kita yang nyuruh. Maka semua amaliyah itu lambang simbol ketundukan kita kepada Allah. Ketika kata Allah ruku dulu baru i'tidal, setelah itu baru sujud. Tidak ada kita yang langsung sujud baru ruku, kecuali mungkin dia gila atau mungkin dia anak-anak. Kalau anak-anak kan sambil tegak tuh langsung sujud dia. Tapi orang-orang yang sudah mengerti, orang-orang yang punya akal, dia pasti akan mengikuti langkah-langkah yang diatur oleh agama. Itu semua gambaran dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu makna ketundukan itulah yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah. Jadi ini pada poin yang 3 dan 4 ini ya, al-maqasidun nafsiyah, bagaimana salat bisa membangun jiwa kita, menghindarkan dari berbagai macam penyakit jiwa, dan juga nanti mengandung al-maqasidut tarbawiyah, ada nilai-nilai tarbiyah dalam ibadah solat. Ibadah solat mendidik kita berbagai macam bentuk sifat-sifat yang baik, seperti yang kita contohkan tadi. Ada kepedulian sosial, bagaimana toleransi antar sesama. Toleransi ini kata Rasul, kalau kalian jadi imam jangan panjang-panjang, karena di belakang kalian ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat, ada orang yang mungkin dia tidak bisa mengikuti selama itu. Tapi kalau kalian sholat sendiri, maka panjangkanlah semau kalian. Berarti nampak enggak di sini nih toleransi dalam ibadah sholat, gambaran dari satu masyarakat yang mendidik kita agar saling memperhatikan orang lain. Nah, ikhwati fillah, sekira tentu akan sangat banyak lagi contoh-contohnya. Cuma mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita pahami. Sekali lagi, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa menjaga solat kita dan mengambil makna-makna besar yang ada dalam pelaksanaan ibadah solat untuk kita bawa pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah di dalam menjalankan agamanya sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.